طيب هيا نبدأ درسنا في هذا الصباح بقراءة الفاتحة معا وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين Hmm. Baik, hari ini kita akan membahas tentang domir. Ya. Eh, karena pembahasan domir ini cukup banyak pembagiannya dan di dalam mengi'rab itu sangat krusial. Akan banyak sekali kita temukan domir, maka kita pelajari domir ini pada satu atau dua pertemuan nanti. Domir secara bahasa ya berarti kata ganti ya. Domir, kemudian jamaknya adalah ad-domair, terbagi menjadi dua macam. Sebenarnya untuk pembagian domir ini ada banyak versi. Ada yang membagi ke dalam mutasil munfasil, ada juga yang membagi ke dalam mustatir dan baris. Ada lagi nanti yang membagi ke dalam marfu, mansub dan majrur. Semua ini ya bergantung pada sudut pandang pembagiannya. Akan tetapi di sini saya mencoba untuk menyusun kerangkanya dalam pembagian tersebut agar runtutannya ke bawah lebih enak begitu. Domir terbagi menjadi dua. Yang pertama domir munfasil dan domir muttasil. Domir munfasil biasanya diartikan sebagai domir yang terpisah begitu munfasil. Kalau mutasil bersambung ya. Akan tetapi bagaimana sebenarnya kriteria terpisah dan tersambung itu? Nah, di sini ada definisinya ya. Definisi yang sebenarnya adalah ad-dhamirul munfasil ma yubtada'u bihi wa yaqa'u ba'da illa. Dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa dijadikan permulaan atau bisa dijadikan sebagai mubtada. Wa yaqa'u ba'da illah dan juga bisa jatuh setelah lafal illah. Contohnya bisa dijadikan mubtada huwa alimun. Huwa alimun dia adalah seorang yang pandai, seorang yang alim. Ini huwa menjadi mubtada di sini. Dan juga dhamir munfasil ini bisa jatuh setelah illah. Contohnya la ilaha illa anta. La ilaha illa huwa. Kemudian ada lagi la a'budu illa iyyaka. Nah, ini domir-domir yang dicetak tebal ini adalah domir munfasil karena bisa jatuh di permulaan dan bisa jatuh setelah lafal illah. Domir munfasil ada dua macam, yakni yang marfu atau di mahal rofa ya, bukan di i'robi melainkan di mahal karena ini kalimah mabni. Domir munfasil marfu atau di mahal rofa dan domir munfasil mansub. Yang majrur tidak ada karena majrur itu harus bersambung dengan amilnya. Jadi hanya marfu dan mansub. Domir munfasil marfu terdiri dari huwa, huma, hum dan seterusnya. Ini ya biasanya menjadi mubtada. Ada kalanya juga menjadi ini ya misalnya jatuh setelah ilah. Nanti apa ya biasanya lebih ke istisna mufarrad kali ini. Nah, kebanyakan menjadi mubtada atau juga bisa menjadi dhamir fasil begitu. Kemudian yang mansub, dhamir munfasil mansub, yakni yang terdiri dari iyahu, iyahuma, iyahum dan seterusnya. Ini yang mahal nasab, biasanya dia menjadi maf'ul bih. Kemudian domir muttasil. Domir muttasil adalah kebalikan dari domir munfasil, yakni ma la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illah. Domir yang tersambung, artinya tersambung itu tidak bisa dijadikan mubtada. Tidak berasa, tidak bisa berada di awal kalimat. Wa la yaqa'u ba'da illah. Juga tidak bisa jatuh setelah illah.
Misalnya kita misalnya ini ya, domir hum apa namanya? Hum, bukan hum ya. Hu misalnya dorobahu. Ini kan nggak bisa di awal kalimat kemudian hu alimun nggak bisa. Harusnya kan huwa alimun. Atau jatuh setelah ilah. Illahu itu juga tidak diperbolehkan. Maka itulah yang disebut sebagai domir muttasil. Muttasil yang bersambung tidak bisa di awal awal kalimat, tidak bisa juga jatuh setelah ilah. Domir muttasil terbagi menjadi dua macam, yakni domir baris dan domir mustatir. Domir baris adalah domir yang tampak atau memiliki lafal, bisa diucapkan. Sedangkan domir mustatir adalah domir yang tersimpan atau tersembunyi, tidak ada lafalnya, ya, tidak nampak lafalnya, tidak bisa diucapkan secara lafzinya. Sebenarnya domir munfasil ini pun ini ya termasuk apa namanya domir bariz karena baik marfu maupun mansub ini sama-sama tampak, sama-sama ada lafalnya. Hanya saja ini ya kemudian pembagian yang baris dan mustatir ini saya taruh di domir muttasil karena yang ada dua macam itu. Kalau munfasil pasti berupa domir baris, pasti tampak lafalnya. Domir muttasil baris tadi yang ada lafalnya ya, yang tampak lafalnya. Terbagi ke dalam tiga macam, ada yang marfu, domir baris marfu, domir baris yang di mahal rafa, dan juga mansub serta majrur. Ini yang ada lafalnya. Contohnya, domir baris muttasil marfu ini adalah ma yaqumu fa'ilan fil af'ali. Domir-domir yang kedudukannya sebagai fa'il di dalam kalimat fi'il. Misalnya di dalam tasrifan baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari maupun fi'il amar kan ada alif tathniyah, wawu jama', kemudian ya muannats mukhatabah, ada domir ta, ada domir na. Nah, itu semua termasuk domir baris muttasil ya, mahal rafa. Domir baris muttasil mahal rafa. Karena nanti ketika kita mau i'rab misalnya fi'il mudhari, maka kita jelaskan dulu fi'il mudhari'nya, baru setelah itu wal alifu atau wal wawu wal ya'u domirun barizun mustatirun, nah seterusnya begitu. Kemudian misalnya bertemu dengan wawu wal wawu domirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in dan seterusnya. Domir-domir yang ada di sini yang saya cetak dengan warna merah ini yang di akhir ya, ini adalah domir domir baris hasil marfu atau mahal rafa. Misalnya yang ini khoroja fi'lun madhi mabniun 'alal fathi wal alifu dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'iluhu. Kemudian misalnya di sini yakhrujna fi'il mudhari ya, fi'lun mudhari'un marfu'un mabniun ya, mabniun 'ala sukun litisalihi binunin niswati. Wan nunu dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Jadi domir-domir yang ada hurufnya, yang ada lafalnya ini namanya domir baris muttasil yang marfu, yang ada di dalam, yang menjadi fa'il bagi fi'il yang disertai.
Kemudian domir baris mutasil mansub ini yang biasanya jadi maf'ul bih ya. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dan ila akhirih sampai dorobana. Atau misalnya diikuti dengan fi'il mudhari, yadribuhu, yadribuhuma, yadribuhum, dan seterusnya. Kemudian diikuti fi'il amar, idribhu, idribhuma, idribhum, dan seterusnya. Itulah domir baris muttasil yang mansub atau mahal nasab. Hmm. Kemudian satu lagi domir baris muttasil yang majrur yang di mahal jar, yakni ada kalanya dijerkan dengan huruf jar atau menjadi mudhof ilaih. Contohnya bihi, bihima, bihim, ila akhirih sampai bina, bi dan bina itu ya. Jadi itu ketiga macam domir baris yang marfu, mansub, dan majrur. Nah, ini yang bisa harus kita perhatikan adalah domir baris mutnasil mansub dan majrur ini bentuknya sama persisnya. Haknya kita lihat di sini sama. Dorobahu dan bihi ini ke belakang pun sama. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, dan seterusnya itu sama persis. Nanti yang bisa membedakan ya, misalnya bukan dijerkan karena huruf jer, misalnya majrur ini menjadi mudhof ilaih, maka kita lihat kalimat sebelumnya atau ya kalimat yang terletak sebelumnya. Kalau didahului dengan fiil, kalimat fiil, maka dhamir barisnya itu di mahalli nasbin menjadi maf'ulun bihi. Kalau didahului oleh isim, maka dhamir barisnya ini majrur fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Jadi lafal ini sebenarnya kan bisa dibaca dengan dua cara. Dot ro ba ha bisa dibaca dorobahu, bisa dibaca dorbuhu. Kalau yang pertama ini doroba fiil, dorbun ini adalah isim. Kalau didahului fiil berarti domirnya menjadi maf'ul bih. Kalau didahului isim, domirnya menjadi mudhof ilaih. Ini sama seperti tadi ya, yang ditanyakan oleh Ustaz Emma bahwa lafal fiil dan lafal masdarnya itu kadang sama, bahkan sama persis. Zonna itu kan masdarnya juga zonna ya zunnu zonnan. Maka ketika zonnanya itu mansub, jadi ya sama persis ya kayak zonna fiil itu. Misalnya nazoro. Nazoro itu sama ya. Nazoro fiil madhi ya nazoro. Kalau masdarnya juga nazoron. Nazoron. Nah, kalau misalnya nazo nazorul maghsyi alaihi misalnya ya. Nazorul maghsyi alaihi. Kenapa maghsyi dibaca jer padahal nazara itu kan fiil madhi. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa nazara yang ada di sini itu bukan fiil madhi, melainkan ini isim. Di sini kedudukannya menjadi maf'ul mutlak ya. Dari masdarnya nazoro yang zuru nazoron, makanya bentuknya sama persis itu. Contohnya ini ya, oh ini yang kedua adalah yang perlu diperhatikan itu domir na. Domir na ini punya tiga ya sebenarnya, jadi bentuknya sama persis baik ketika marfu, mansub, maupun majrur. Ini kurang yang majrur. Ketika marfu maka kita lihat di sini em, ketika lafal sebelumnya fiilnya ini ya fiil madhinya mabniun ala sukun, maka domirna ini sebagai fa'il fi mahalli raf'in. Kalau fiilnya mabni fathah berarti nanya ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Karena kan kalau artinya ini yang dorobana kami telah memukul. Kalau dorobana dia ya dia laki-laki telah memukul. Ini bisa kita lihat
fiilnya, mabni apa, begitu. Nanti kita jadinya ini ya bisa detail ketika mengi'rab, apakah ini dari benar, nanya ini sebagai fa'il atau sebagai maf'ul. Nah, begitu. Kita perhatikan ciri-ciri kalimah fiil sebelumnya. Baik, mungkin itu dulu sampai di sini ada pertanyaan. Tidak ada, belum ada. Kalau belum ada, kita ke tadrib ya. Apakah teman-teman di sini hadir? Ustadz Abdurrahim, Ustadz Haryanto, dan Ustadz Fauzan ya. Baru lihat ini ya, sepertinya baru hadir kali ini. Iya nih sudah Afwan. Alhamdulillah bisa hadir ya. Baik, kita belum beralih ya. Kita beralih ke tadrib. Kita cari ini apa namanya domir-domir yang sudah kita pelajari berupa domir apa namanya tadi domir munfasil dan domir baris muttasil. Oke, di ayat yang pertama ini ada beberapa domir. Misalnya yang ini ya, lahu. Lahu di sini terdapat domir baris, muttasil, mahal, rafa, nasab atau jar. Kita lihat amilnya yang memasuki, Aljer, ya, karena dimasuki oleh lam, lam huruf jar. Kemudian di sini, ini domir apa? Dua. mumpasil, Domir Munfasil. munfasil mahal apa? mahal rofa, Mahal rafa karena menjadi mubtada, mubtada. Kemudian ada lagi di sini. Lana tian nakum. Ada domir kum. Domir kum ini termasuk domir apa? Mutasil Sil. baris Baris. Mahalnya rafa nasab mansub, atau jar. mansub, Mansub mansub karena menjadi maf'ul, maf'ul bi. Ini maf'ul karena bih, didahului kalimat fi'il ya, maka lata tian akum ini kumnya menjadi maf'ulun bihi fi mahalli nasbi. tasbih. Kalau ada lagi, misalnya di sini, amanu wa amilu. Adakah dhamir di sini? Adakah dhamir di lafal amanu dan amilu? ada Dhamir domir apa? waw, Dhamir wawu termasuk dhamir mutasil, muttasil. Kemudian baris ya, baris, mahal. di mahalli rofil, fa'il, Nah, fi mahal raf'in menjadi fa'il. Nah, ini yang menarik. Ada walladzina sa'au fi ayatina. Kira-kira apa yang bisa dijelaskan dari lafal sa'au ini? Kalimah apa? Dari segi kalimah, kalimah. kalimat fi'il, fi'il, Kalimah uh, fi'il madhi, yang madhi. Kemudian, ini termasuk yang mansur, maksur atau mankus itu ya, ya, yang mu'tal akhir ya. mutal akhir, ya. Kemudian, Wawu domir, wawu jamak, ya, domir mahal rofa, mubalik, mutasil, mahal, rafa, menunjukkan makna jamak. Nah, kemarin seharusnya ketika ada wawu jamak itu disertai dengan alif, alif. Namanya alif, namanya alif apa? alif jamak, Alif pa parikoh, farid. Oh, kenapa di sini tidak ada alifnya? Kira-kira kenapa?
Padahal kan seharusnya sama kayak ini ya, amanu wa amilu ada alifnya semua. Kalau ini sa'au, apakah ini bukan wawu jamak? Ini wawu jamak atau bukan? Oh iya Mak Ustaz ya. Wawu jamak ya betul karena ini ya, ini kan ada alladzina. Alladzina itu isim mausul. Isim mausul membutuhkan apa? Dua hal itu. Isim mausul membutuhkan dua hal setelahnya yaitu Silah. ada sila dan Silah dan ait. a'id. Nah, a'id kan harus berupa domir yang kembali ke alladzina. Jadi domirnya itu harus serasi. Kalau jamak ya jamak, begitu kan? Nah, ini alladzina juga jamak, maka wawunya betul memang wawu jamak. Terus kenapa nggak ada alifnya? Karena kita kembali ke fungsi alif farikoh adalah untuk membedakan antara apa kemarin? Wau wau atau Wawu, nah, dan wau jamak dan wau Nah, untuk membedakan antara wawu jamak dan wawu atof atau ada yang menyebutkan juga antara wawu jamak dengan wawu lam fiil, wawu aslinya. Nah, ketika fungsi itu tidak dibutuhkan, yakni ketika setelah fiilnya ini ada huruf jar fi. Nah, fi ini kan termasuk kalimat huruf, jadi tidak ada kemungkinan bahwa wawu ini wawu atof. Maka sudah tidak dibutuhkan lagi lah alif warikoh tadi. Karena wawu ataf itu tidak mungkin mengatafkan pada huruf lagi kan. Huruf kan tidak bisa diatafkan. Yang bisa diatafkan kan kalimat isim atau fiil atau jumlahnya. Wawu ataf tidak mungkin masuk pada huruf, maka alif warikohnya tadi fungsinya sudah tidak dibutuhkan, tidak maka tidak didatangkan alif warikoh. Tapi ini kita ya harus tahu ya bahwa wawunya adalah wawu jamak meskipun tidak ada alif varikohnya. seperti itu Baik. ya. Jauh itu ya. Jaah jauh. Jauh yang mana? Kalau setelahnya ada ininya tetap ada alifnya kan? Ustaz? Adakah di sini? Nggak ada Kalau pernah lihat. oh ya mungkin setelahnya Atau 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 tapi ada alifnya biasanya. oh ada. Ya tergantung lafal setelahnya. Kalau setelahnya ini huruf, maka wawunya tidak pakai alif. Tapi kalau setelahnya itu kalimat isim atau fiil, biasanya tetap pakai alif. Seperti ini kan wa'amilu. Ya, kemudian ini Rabbika dhamir kaf ini di mahalli nasbin au jarrin. Untuk ilaih Ya, berarti di mahal bajar. mahal jar. Nah, kemudian di sini eh muzzuqtum. Muzzuqtum. Kok bisa gini ya? Muzzuqtum ini ada dhamir apa di sini? Ada Nomor dhamir mutasil mutasil baris baris di mahalli nasbin mahalli nasbin. Kalau nasab itu yang kalau untuk antum berarti kum seharusnya. Kalau tum itu fi mahalli, fa'al raf'in berarti. iya fi mahalli rafin. Misalnya fa'altum ya, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Kalau di sini kedudukannya sebagai apa? Idza muzzaqtum. Sebagai fa'il. Lebih tepatnya kalau muzzaqtum ini kan dhamma awalhu wa kusira ma qabla al-akhir. Oh, naibul fa'il. Naibul fa'il. Jadi fi mahalli rafin itu kalau tidak fa'il naibul fa'il ya kita tambahkan yang menjadi musnad ilaih ya musnad ilaihnya fiil. Ustadz Herianto dan Ustadz Fauzan apakah masih hadir? Saya tidak mendengar suaranya. Masih Oke. menyiapkan saya.
Sekarang ini coba Ustaz Fauzan, hal nadullukum. Domirkum di sini adalah termasuk domir. Eh, mut bariz Nah, mutasil bariz bilang sahih. fi mahalli raf'ihi Fi mahalli. raf'ih. Kalau fi mahalli raf ini tuh menjadi fa'il. Kalau di sini Oh, apakah dia menjadi fa'il? jadi nasbihi Ustaz Afwan Nah, fi mahalli nasbin menjadi menjadi eh, fa'il maf'ul. Hmm. Jadi kalau di tasrif itu ya, yang menjadi yang mahal rofa itu khusus yang ada di tasrifan fiil madhi, fiil amar, atau fiil mudhari. Kalau misalnya jadi bunyinya itu misalnya di fiil madhi ya, berarti ini fa'ala, fa'alu. Kemudian fa'alata, fa'alna. Dan seterusnya fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kalau yang bunyinya ada hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ta, kuma, kum, ki, kuma, kunna, kemudian ya, ya mutakalim dan na, maka itu pilihannya adalah fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin, tergantung kalimat sebelumnya. Jadi ini ya bisa dibedakan kalau kum ini kalau nggak mansub ya majrur, kalau tum ini marfu begitu. Paham paham Ustaz ya. Syukran. Nah, kemudian di sini innakum, oh, ya, kok gini ya tadi kalau di blog innakum ada domirkum lagi di sini. Kira-kira domirkumnya ini bagaimana? Di mahal apa? Yang ini innakum innakum lafi khalqin jadid. Innakum termasuk domir apa, kemudian fi mahalli apa, menjadi apa kedudukannya. Nasab Fi mahalli nasbin, menjadi, isimnya apa? Inah. betul sekali, isimnya inna. Jadi domir muttasil yang mahal, eh, yang bentuknya ini ya, hum dan seterusnya tadi. Kalau didahului isim berarti dia menjadi mudhof ilaih fi mahalli jarrin. Kalau didahului fiil dia menjadi maf'ulun bihi di mahal nasab. Kalau didahului inna wa akhawatuha dia menjadi isimnya inna fi mahalli nasbin. Jadi misalnya kita menemukan lafal la'allahum yarji'un. Ada domir hum di sini. Ini termasuk domir baris yang mutasil. Fi mahalli apa? Imali nasbin. Fi mahalli nasbin. Jadi isimnya Isimnya la'alla. inah. La'alla ya. Nah, Isimnya la'alla karena la'alla ini akhwatnya inna. Begitu. Kalau yang ini, aidihim. Aidihim di sini fi mahalli Imahali jarrin. Imali jarrin. di mahalli Mudhof jarin ilaih. menjadi mudhaf ilaih. Nah, Mudhof ya, ilaih. tambahan bahwa domir yang diawali hak baik itu yang dorobahu, dorobahuma, dorobahum dan seterusnya yang ada haknya kecuali yang ha ya. Ketika didahului harokat kasroh atau didahului ya sukun yang awalnya adalah mabni dhammah
seperti ini, dia berubah menjadi mabni kasroh, menyesuaikan dengan harokat atau huruf ya yang ada sebelumnya. Jadi kalau mengi'rab itu ya sesuai dengan harokatnya ya. Misalnya aidihim, aidi mudhofun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi eh, apa namanya kasrah muqaddarah. Kemudian wa huwa mudhofun. Him dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Nah, ya sekarang coba untuk kita mengi'rab begitu ya. Dengan i'rab kita lafal. Kita mulai dengan lafal mana tadi ya? Ataina, ataina, ataina. Ustadz Daryanto mungkin apakah masih bersama kami? Jadi, Ustadz Fauzan mau mencoba mulai dari atainanya ini fiilnya, kemudian nanya. Eh, Mungkin saya nyimak dulu saja, soalnya baru Ya. gabung juga. Oh ya, baik kalau begitu Ustadz Abdurrahim. Ataina fi'lun madin mabniun apa Betul. ala al-fathi Ah, yaknya ini. ala sukun Nah, mabniun ala sukuni na dhamirun alasannya dulu muttasilun Ustaz. Kenapa dimabnikan sukun? Litisolihi, sorry bidomir domir apa itu domir rafa, domir rafa mutaharrik tarik. Nah, mirin rafin mutaharrik na domirun muttasilun barisun nah, mabniun seperti itu Mas Nada. ya betul. Mabniun ala al-fathi Mabniun ala, ala sukuni ada sukun. mabniun ala sukuni fi mahalli eh, raf'in fa'iluhu. Fa'iluhu. Karena fiilnya ini mabni sukun, berarti domirna menjadi fa'il. Karena kan fiil madi itu ketika bertemu dengan domir rafa mutaharik, domir rafa yang berharokat, dia diberikan sukun. Maka ini fi mahalli raf'in fa'iluhu. Beda kalau misalnya gimana sih? Atana begini. Bukan ataina ya, tapi atana. Ini kan ini failnya adalah wa muqaddar. Maka nanya ini fi mahalli nasbin jadi maf'ulun bihi. Kalau yang ini Ustaz awibi boleh dierobkan Wibi, Huzan, besar Huzan. ya Fi'lul jika amrin. ya fi'lun amrin mabniun ala Ala sukun. ini kan fa'ala awwaba. Kemudian ya-nya apa? Gitu kalau mabni sukun. Ya-nya itu Ya jibalu awwibi. Kalau fa'ala berarti fi'il amarnya kan fa'il harusnya. Awib kalau mabni sukun. Kalau awibi berarti mabni kasrah. Apa? bukan Ustaz. Apa ya? Mabniun ala hadfi Oh, hadfi hurufil illah. bukan. Itu ada huruf Bukan. ilahnya ya. Satu Oh lagi iya. yang tersisa adalah Hadfin mabniun nun. ala hadfin nun. Li kenapa alasannya mabni ala hadfin nun? Bikin solihi bidomir. Domir apa? Ya. Ya, litiswadihi biya ilmu khotobah begitu. Kemudian yaknya wal ya'u
Domirun muttasilun di mahalli nasbit. Hmm. Kalau fi mahallin nasbin itu harus disertai nun wikoyah, iya kan? Oh, oh anu nih. Ya muannas muhatoba ini. Iya betul. Berarti domirun barizun muttasilun mabniun ala sukun Nah, suku. fi mahalli Kemudian menjadi fa'il. Berarti fi mahalli di mahalli raf'in. mahalli raf'in fa'iluhu. Kan fi'il amr bersambung dengan fa'ilnya kan Ustaz. Ya jibalu awibi karena jibal ini termasuk ini ya dianggap sebagai muannats. Ya jibalu Nah, iya itu maka kadang itu. ini kata gantinya adalah anti. Kalau anti berarti pakai ya muannasah mukhatabah. Ya tersebut termasuk yang tadi ya domir mutasil marfu maka huwa wa huwa mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'iluhu. Hmm. Sama seperti misalnya if'ali ya-nya itu ya muannasah mukhatabah menjadi fa'ilnya ya. Oh ya Ustaz, sekalian mau tanya. Nah, Nah, kan di nida tarawih itu ada al khalifatul awal. Nah, kenapa dia pakai awal? Kenapa nggak pakai ula, tsaniyah, kemudian salas? di Padahal sini kan nah sebelumnya ada tak al khalifah itu kan bentuknya ini nah muannas. itu kan muannasnya kan lafzi ya Ustaz, bukan. Jadi muannas kan ada yang lafzi, ada maknawi. Yang muannas lafzi tetap kan secara makna dia muzakkar. Maka boleh memilih antara disifati dengan muannas atau disifati dengan muzakkar. Oh, Karena boleh memilih ya hukumnya seperti itu. ya sepertinya begitu. Nanti coba saya cross check lagi ya. Boleh satu lagi Ustaz di luar ini. Nah, Kan di tarawih itu saya sering dengar as-sholatu sunnat tarawih. Nah, sunnat tarawih itu jadi apa as-sholatu itu ya? as-sholatu atau As-sholatu. selalu kalau di, di saya Di kayaknya beberapa ini. teks memang beda-beda. eh, Kalau yang saya tahu ya, solu sunat tarawih. Karena kan kita memerintahkan jemaah untuk sholatlah sunat tarawih. Maf'ul kan, solu sunat tarawih jami' tarawih. Kalau as-sholatu sunat tarawih. Nah, saya tulis di chat. Sehingga saya beri keterangan begini. As-sholatu sunat tarawih. Kalau misalnya dijadikan maf'ul mutlak, tapi khobarnya as-sholatu belum ada. Wah, iya, iya ya, perlu khobar ya. Lanjutannya lanjutannya bagaimana Ustaz? As-sholatu sunat tarawih jami'atan atau jami'atun. Jamiatan biasa. Asabakumullah. Belum ketemu dong khobarnya kalau gitu. Iya. Kan Makanya ada, saya coba mengikrobkan tuh bingung. iya. Tapi as-sholatu ya. Setahu saya sih apa? Solu sunat tarawih jami'atan rahimakumullah. Jami'atannya menjadi hal bisa. Kemudian tadi kan Kalau jamiatun bisa ya. ya as-sholatu jami'ah. Jami'ah itu salah. Apa? Jami'atun bisa atau jami'atan begitu. Kalau Terus as-sholatu kalau jami'ah. dipisah as-sholatu sunnat tarawih jamiatun boleh. Iya, sepertinya sebelah tuh. Tapi sunnah tarawihnya ini ya jadi ini ya. Harus menakdirkan amilnya. As-sunatu jami'atunnya jadi khobarnya as-sholah. Kemudian sunnah tarawihnya apa ini ya? Menjadi maf'ul dari as-sholatu. As-sholatu kalau dianggap sebagai syibeh fi'il kan bisa beramal seperti fi'ilnya. Artinya punya maf'ul. Kemudian khobarnya adalah jami'atur rahimakumullah. Mungkin bisa seperti itu, Ustaz. Oh, harus cari khobarnya ya ternyata. Iya.
Karena Oke, kan syukur nggak ada Ustaz. korinahnya kalau nggak ada kalau khobarnya misalnya dibuangnya nggak ada korinahnya. Kalau misalnya lalina fil jinsi kan ada korinahnya, maksudnya dia memang khobarnya itu biasa dibuang. Kalau yang itu kan nggak biasa dibuangnya, harus ada khobarnya. Aku sama kamu. Oke, syukur Ustaz. Iya. Ini iya ditakdirkan akimu, tapi tadi ya tetap setahu saya ya khobarnya aswanatu itu jami'atun gitu. Biar sinkron ya antara mubtada khobar. Satu lagi mungkin alanna. Ini termasuk kalimat apa? Wa alanna. Fi'il atau isim? Ya, Ustaz. Fi'il betul. Fi'il apa? Fi'il madhi mudhari amar. Fi'il madi. Fi'il madhi bertemu dengan domir. Eh, Domir non apa? Mutarik. Nah, berarti fi'il madhinya mabniun Dan das. Suku nih. ala sukun. Kalau mabni itu berarti harokat ya atau tanda baca fathah, dhammah, kasrah atau sukun. Kalau i'rab baru marfu, mansub, majrur, majzum gitu. Nanya demi rafa mutaharrik mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi'il Nah, fi'il madi dari alanna ya ala. dari alana, alana Alana. kemudian bertemu dengan nun, na ya bukan nun, bertemu dengan na. Apa itu? Melunakkan ya Ustaz? Nah, Layin. Oh ya. mungkin cukup itu. Adakah pertanyaan lagi? Yang anik mal itu nah apa itu? Anik malah ini sebenarnya menarik ya. Annya di sini bukan an apa namanya masdar ya, bukan harfu nasbin wa masdarin bukan. Melainkan ini namanya an tafsiriyah. An tafsiriyah itu biasanya didahului dengan fiil atau lafal yang mengandung makna qaul bukan lafal qaul. Artinya apa? Ada fiil-fiil yang isinya ada yang artinya adalah ini ya, menyampaikan atau mengatakan tapi tidak menggunakan kata qala. Misalnya eh qul uhiya ilayya bukan itu ya. Eh, biasanya itu ada auha. Kemudian apa lagi ya? Kalau yang ini kalau Hmm, Ataina, apakah ini ya Ataina? Saya cari dulu yang lain juga ya. Ani amal sun an. Hmm, oh ya. Ani wudu ala harfikum. Oh iya sama tuh. Anil tuh. Sebelumnya ayat sebelumnya apa ya Ustaz? Oh tidak ya. Sebelumnya. Iya bina dan apa ya. Nggak bisa di scroll sebentar. Ayat sebelumnya apa Ustaz? Fatanadaw musbihin ya. Fatanadaw musbihin bukan? Watanadau musbihina. Ya betul ya. Fatanadaw mana sih? Fatanadaw musbihin. Nah, tanadaw ini kan artinya kan memanggil-manggil, saling memanggil. Memanggil itu kan ada ucapan ya, tapi tidak menggunakan kata kola. Nah, panggilan ini isinya apa? Ini ane wudu ala hadratikum. Maka an di situ adalah an tafsiriyah yang menafsiri isi ucapan
dari lafal sebelumnya ini. Antafsiriyah namanya. Biasanya lafal setelahnya ini berupa fiil amar karena kan isi ucapan itu biasanya merupakan khitab ya atau memerintahkan sesuatu berupa tolak begitu kepada orang yang diajak bicara atau mukhatab. Makanya menggunakan fiil amar. Ai ini apa namanya? Artinya fatanadau, mereka memanggil-manggil. Memanggil-manggil apa isinya? Anigdu ai ildu ala harfikum. Udu ya, udu ala harfikum. Di bawah itu kayaknya ada tafsirnya tuh. Ini untuk materi. Oh, Sudah. nggak ada. Tidak ada. Ini lagi. Apa ya? Biasanya auha itu auha juga sama ya. Salahnya itu Berarti Ania tidak beramal. tidak ya. Karena bukan amil nawasib. Tafsiriyah karena bisa diganti dengan lafal ai ya. Ai ai udu ala harfikum. Gitu. Mungkin cukup. Tapi Tamam. Syukran jazilan ala husni timamikum wa musyarakatikum. Astaghfirukum idza wajadtum al-akhta' wan nisyan. Hayya nakhtatim darsana fi hadha as-sabah bi qira'atil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ina aqamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah.